Halo, nama saya Naila Naswa Zahir. Saya mahasiswa semester 5 dari program studi Bisnis Digital Universitas Negeri Surabaya. Nah, 3 kata yang menggambarkan diri saya adalah kreatif, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, selama kuliah, saya aktif dalam berbagai kegiatan, mulai dari organisasi internal kampus, organisasi eksternal, berbagai kepanitiaan, dan juga proyek bersama dosen. Nah, kegiatan-kegiatan ini membentuk saya menjadi pribadi yang terbiasa bekerja secara tim dan terbuka dengan tantangan baru. Nah, kalau bicara soal kekurangan, saya termasuk orang yang mungkin kurang cepat ya dalam menangkap materi secara langsung, tapi saya menyiasatinya dengan cara mencatat poin-poin penting atau merekam penjelasan agar bisa saya ulangi dan juga pahami secara bertahap. Dari situ saya jadi belajar bahwa proses memahami itu ternyata tidak harus cepat ya, tidak harus selalu cepat, tapi yang penting adalah konsisten dan punya kemampuan untuk terus berkembang. Motivasi dan komitmen mengikuti Digistar Internship Telkom. Di sini saya mendaftar sebagai Business Development Intern karena peran ini sangat berkaitan sekali dengan latar belakang studi saya di bisnis digital, dan di sini saya juga tertarik dengan bagaimana sih sebuah ide itu bisa dikembangkan menjadi solusi yang tepat melalui riset, validasi pasar, strategi kolaborasi yang menurut saya itu adalah inti dari business development sendiri. Nah, Digistar Telkom ini juga menarik perhatian saya karena program ini tidak hanya fokus pada kerja praktik, tapi juga membekali pesertanya itu dengan soft skill, terus mentoring langsung dari profesional, serta terjun langsung juga mengenai case-case bisnis yang ada tuh seperti apa. Dan menurut saya ini merupakan sebuah ekosistem belajar yang sangat mendukung lah untuk tumbuh lebih profesional, untuk tumbuh lebih matang juga. Gitu. Nah, di sini saya siap berkomitmen penuh, belajar dengan aktif, mau berproses, dan berkontribusi secara maksimal. Untuk kesibukan saya saat ini yaitu sedang fokus untuk persiapan career preparation, atau bisa dibilang untuk membekali diri menghadapi dunia kerja. Dan salah satunya yaitu melalui program magang yang saya ambil di semester ini. Dan selain itu, saya juga masih aktif di salah satu organisasi eksternal yaitu Earth Hour Surabaya, di mana saya terlibat dalam tim komunikasi dan juga multimedia. Di situ saya juga menjalin sebuah komunikasi dengan partner eksternal yang mendukung campaign kami. Nah, buat saya pengalaman ini cukup menjadi awal memperkenalkan saya pada dunia kolaborasi dan juga komunikasi lintas sektor. Jadi di situ saya menjadi tahu bahwasannya tidak hanya sebuah konsep event saja yang kita kolaborasikan, tapi sampai ke brand and marketingnya juga. Seperti itu. Nah, salah satu project yang paling berkesan buat saya adalah tugas kuliah dari mata kuliah Financial Technology atau bisa disebut dengan Fintech. Nah, di mana saya ini menjadi project lead-nya dalam pengembangan simulasi platform crowdfunding berbasis reward bernama Go Digital Fund. Nah, tujuan dari proyek ini sendiri yaitu untuk menciptakan solusi pendanaan bagi UMKM di Surabaya yang belum terdigitalisasi. Nah, di sini kami juga mengusung pendekatan berbasis reward ya, agar para pendukung itu mendapat manfaat langsung, agar para pendukung UMKM, mendapat manfaat langsung atas kontribusinya. Nah, untuk durasi pengerjaannya sendiri, ini sekitar 3 bulan, dari bulan Maret hingga bulan Mei. Sebenarnya bulan April itu sudah selesai, karena kami sudah melakukan presentasi bulan April, tapi di bulan Mei itu kami lanjutkan untuk revisi dan finishing sedikit, seperti itu. Dan tahapan yang saya kerjakan ini yang pastinya meliputi menyusun konsep dan model crowdfunding apa yang akan kami ambil, terus selanjutnya membuat bisnis plan dan juga strategi pengembangan ke depannya seperti apa, dan sembari melakukan riset pasar juga, jadi wawancara langsung dan UMKM, serta menyebarkan kuesioner ke komunitas UMKM juga. Dan selanjutnya yaitu menyusun analisis kompetitor, analisis pesaing, dan menentukan kriteria penyaringan untuk investor dan UMKM yang bisa kami bantu. Selanjutnya yaitu melakukan desain tampilan website
UI UX ya, menggunakan Wix, dan menyiapkan konten promosi serta presentasi pitching. Nah, tantangan terbesarnya adalah anggota tim yang cukup pasif dan waktu presentasi yang terbatas. Tapi di sini saya coba untuk melakukan pendekatan secara personal, mengajak mereka untuk berdiskusi satu persatu dan mengajak mereka juga untuk berani memberikan pendapatnya terkait project crowdfunding ini gitu, dan membagi tugas mereka berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, hasilnya alhamdulillah sekali presentasinya berjalan lancar, revisinya minim, dan kelompok kami mendapatkan nilai A. Nah, di sini saya sangat bersyukur karena proyek ini tuh secara tidak langsung ya memberi saya banyak pelajaran, bukan cuma soal teknis, tapi dia juga mengelola tim, tapi juga cara mengelola tim, terus komunikasi dan menyatukan banyak kepala dalam satu tujuan gitu. Nah, untuk tools yang saya kuasai sebagai berikut. Nah, tools inilah yang saya pelajari dari pengalaman di organisasi, proyek kuliah, dan juga saat magang. Jadi memang sebelum semester 5 ini saya sempat mengikuti magang mandiri sebagai event, tim event di PT Digimarli gitu. Dan dari situ saya jadi terbiasa menggunakannya untuk menyusun ide, memvisualisasikan konsep, dan juga membantu komunikasi tim jadi lebih jelas dan juga terstruktur gitu. Nah, bagi saya Digistar Internship ini bukan hanya tentang program magang, tapi ini tentang kesempatan untuk belajar, berjejaring, dan jadi bagian dari lingkungan kerja yang inovatif. Saya berharap bisa bergabung dan berkontribusi di Telkom sekaligus terus mengasah kemampuan saya sebagai calon bisnis developer yang adaptif dan juga kolaboratif. Baik, mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak atas kesempatannya.